ada satu orang teman kita yang tidak hadir. Mudah-mudahan hari besok kita hadir semua ya. Tidak ada halangan untuk belajar ya. Oke, sekarang anak-anak semuanya kita belajar ya mengenai kenali potensi. Judulnya apa tadi? Kenali potensi. Oke, kenali potensi. Apa itu kenali potensi? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan potensi? Apa itu potensi? Boleh ada yang tahu? Boleh tunjuk tangan dan silakan dijawab. Potensi ya, potensi. Prestasi, apalagi yang lain? Jejak. Ada lagi? Apa itu potensi? Apa itu potensi? Ayo, apa itu potensi? Ayo, apa itu potensi? Ada yang tahu apa itu potensi? Keberanian. Keberanian, bagus. Apa lagi? Kebijakan, mantap. Apa lagi? Kemampuan. Nah, itu dia yang maksud dengan potensi. Jadi, sekarang yang akan kita bahas adalah potensi diri. Apa tadi? Potensi diri kita sendiri. Tadi teman kamu sudah menjelaskan ya, hampir sempurna penjelasannya ya. Apa yang bilang tadi? Kemampuan. Jadi potensi itu adalah kemampuan dasar seseorang yang dimiliki oleh seseorang baik semenjak dia dilahirkan maupun setelah dia mempelajari sesuatu. Apa tadi yang sampaikan? Potensi adalah kemampuan dasar seseorang. Kemampuan dasar seseorang yang dimiliki oleh seseorang tersebut baik semenjak dia dilahirkan maupun setelah dia mempelajari sesuatu tentang kemampuan. Paham? Paham. Jadi kemampuan yang dimiliki oleh seseorang itu yang terpendam, belum tersalurkan. Apa contohnya? Ada yang bisa memberikan contoh kepada ibu? Pergi main apa? Main bola. Potensi ini termasuk juga sebagian dari hobi. Anak-anak ibu semuanya punya hobi? Punya. Contoh satu orang saja. Apa hobinya? Kamu apa hobinya? Kamu apa hobinya? Main bola apa? Kamu hobi bermain bola? Berarti kamu memiliki potensi tentang bermain bola? Nah, sekarang karena kamu punya kemampuan, bagaimana cara kamu untuk mengembangkan kemampuan kamu itu? Kalian bertanya, bagaimana caranya? Iya, kalau kamu sudah punya ilmu tentang bermain bola kaki, kamu boleh mengembangkan orang lain. Berarti kamu sudah menyalurkan potensi kamu kepada orang lain. Sekarang contoh yang lain, apa lagi potensi yang dimilikinya? Apa lagi? Ayo, yang perempuan mana suaranya ini? Contoh, kalau yang perempuan, dia sering mungkin dia punya suara yang bagus. Berarti dia memiliki potensi di bidang tarik suara. Biasanya yang di bidang tarik suara ini siapa itu namanya? Penyanyi. Siapa artis yang suaranya bagus kira-kira? Ya? Iya, coba salah satu nyanyikan. Bisa nggak? Siapa yang hafal lagu artis itu? Yang suaranya merdu? Fauzana. Apa nyanyi Fauzana? Ciminan Bana. Ayo satu orang depan, bisa nggak? Ayo, jangan malu-malu. Ayo cepat, satu orang aja. Oke, mau nyanyi nanti? Bisa. Ayo salah satu orang bisa mencontohkan bahwa dia punya potensi di bidang tarik suara.
contoh artis yang lagi populer yang berasal dari Sumatera Barat, siapa namanya? Fauzana ini terkenal dengan lagunya Cikinan Bana, ya kan? Yang sekarang sedang dinyanyikan, ya kan? Contoh dari daerah Sumatera Barat. Kalau dari Riau siapa? Ada yang tahu? Dari Riau siapa? Iyeth Bustami. Itu dari Riau. Nah ini dia punya potensi di bidang tarik suara. Nah inilah yang dikembangkan, kemudian diasah, dilatih, dan bisa sebagai sumber penghasilan dari potensi tadi. Apalagi contohnya yang lain? Kamu kenal dengan Michael Jackson? Pernah dengar nama Michael Jackson? Apa yang terkenal dengan Michael Jackson itu? Michael Jackson itu apa yang terkenal dengan dia? Dengan tubuhnya yang lincah, yang ngedance itu, ya, yang menggerakkan seluruh tubuhnya. Kamu Michael Jackson kan? Ini yang disebut dengan potensi. Dia memiliki potensi di bidang dance. Dan itu adalah menggerakkan seluruh tubuh kita dengan selentur-lenturnya, ya kan? Nah inilah potensi yang dimiliki oleh Michael Jackson. Siapa lagi contohnya kalau yang kelas dunia? Ya, dia sebagai apa? Penyanyi. Penyanyi yang bagaimana? Yang terkenal juga dengan suaranya yang bagus. Berarti dia berpotensi di bidang suara. Siapa lagi contoh yang lain? Di bidang apa lagi? Ronaldo. Di bidang sepak bola kaki. Ya kan, dia adalah bintang sepak bola. Ada lagi siapa? Valentino Rossi. Kenapa? Honda. Itu potensinya. Dia adalah seorang pembalap yang handal, ya kan? Terkenal di kelas dunia, bukan kelas apa ya? Apalagi Mike Tyson. Apa lagi Mike Tyson tadi? Sebagai apa Mike Tyson ini? Dia adalah seorang petinju kelas dunia, ya. Petinju kelas dunia ya, bukan kelas berantam. Ya. Kalau kita petinju kelas berantam, ya kan? Apa lagi? Nah, sebagai apa di sana tuh? Petinju. Siapa? Iya, banyak sekali kalau kita pelajari, ya. Apalagi potensi-potensi yang lain yang bisa kita. Ya, Thomas Alva Edison dia terkenal sebagai pencipta lampu. Dia punya potensi bagian sambung menyambung kabel, ya kan? Dia bisa menciptakan sebuah lampu. Thomas Alva Edison. Ya, siapa lagi yang terkenal? Dia sebagai apa? Sebagai apa saudara itu? Apa yang menciptakannya? Apa kemampuannya? Lagu, berarti juga di bidang tarik suara. Apalagi, namanya kamu punya potensi di bidang karate atau taekwondo, ya kan? Itu juga potensi. Apalagi, melukis juga potensi. Apalagi yang lain? Membuat kerajinan tangan juga potensi. Apalagi membuat bangunan. Tahu? Yang potensi di sini bukan kulinya, tapi arsitekturnya. Apa itu arsitektur? Yang merancang bangunan itu. Namanya kamu membuat rumah model seperti apa? Dia bisa merancang. Oh, saya membuat rumah seperti ini. Saya membuat apartemen seperti ini. Nah, si arsitek ini dia bisa merancang sebaik mungkin sesuai kehendak pelanggannya. Itu namanya arsitektur. Di bagian bangunan namanya arsitektur. Kalau di bagian tarik suara namanya penyanyi. Ya. Apalagi yang lain contohnya yang biasa kamu lihat di setiap
kehidupan kita. Apalagi yang lain, contohnya apa? Nah, bagaimana cara menggali potensi ini? Kira-kira bagaimana cara menggali potensi? Belajar dari dia. Ya, satu, kenali diri sendiri. Apa? Kenali Diri sendiri. Kamu harus kenal dengan diri kamu sendiri. Apakah kamu sudah kenal dengan diri kamu sendiri? Nah. Apa contohnya? Kalau kamu kenal dengan diri kamu sendiri. Kalau mengenali diri sendiri itu bukan hanya sekedar nama saja. Apakah kamu sudah tahu dengan hobi kamu? Apakah kamu sudah tahu dengan cita-cita kamu? Apakah kamu tahu dengan kelebihan kamu? Apakah kamu sudah tahu dengan kelemahan kamu? Apakah kamu tahu kekurangan kamu? Belum. Kalau kamu belum tahu, berarti kamu belum mengenal diri kamu. Jadi, mulailah dari sekarang kamu kenali diri kamu sendiri. Minimal kamu harus tahu siapa diri kamu. Dan begitu. Bukan hanya kamu kenalin, oh nama saya ini, tempat tanggal saya di sini. Bukan itu saja. Nah, termasuk hobi kamu. Saya ini hobinya apa sih? Kayaknya saya hobinya mancing nih. Nah, karena sering ke sungai bawa pancing. Itu termasuk hobi. Mancing itu termasuk hobi. Nah, bukan hanya sekedar menghabiskan waktu. Kalau orang yang hobi mancing itu, ketika dia mancing termasuk refreshing bagi dia, ya kan? Menyegarkan pemikirannya kembali. Ya, ada orang yang hobi mendengar musik. Nah, dengan mendengarkan musik membuat pikirannya lebih lega, lebih bahagia. Apalagi ada orang yang hobinya apa? Ya, bermain atau berolahraga. Contoh, main voli termasuk hobi, pingpong termasuk hobi. Itu di bidang olahraga. Orang yang seperti itu adalah di bidang olahraga. Apalagi contohnya hobi-hobi yang lain. Kalau saya, aku hobinya makan, Bu. Nah, contoh, apakah kamu tahu apa makanan kesukaan kamu? Contoh, apa makanan kesukaan? Semur ayam. Kalau kamu apa? Nah, kalau masih berpikir menjawabnya berarti dia belum tahu apa kesukaannya. Ya? Oh, panggang ikan nila, mantap. Kamu? Gulai ayam. Yang lain, hobinya apa ini? Ya, hobinya apa? Oh, asam pedas ikan patin. Memang bukan itu benar. Kamu? Ayam panggang. Yang lain lah makanan, contoh sate, bakso atau apa? Sate kambing. Sapi. Oh ya itu. Kamu hobinya apa? Makanan kesukaannya apa? Rendang ayam Padang. Kamu? Masa nggak tahu kesukaannya selama ini? Biasa kamu makan apa yang kamu sukai? Pindah. Yang makanan apa nih kesukaannya? Sate, soto, bakso, nah, seblak atau apa sekarang ini kan namanya kan? Kamu harus tahu. Kalau kamu tidak tahu, berarti kamu tidak mengenali diri kamu sendiri. Jadi mulai dari sekarang kamu harus mengenali diri kamu sendiri. Bisa? Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan hidup. Ya? Apa tujuan hidupmu? Membahagiakan orang tua. Mantap. Yang lain? Menaikkan haji orang tua. Apalagi? Membahagiakan orang tua. Lagi? Menaikkan derajat orang tua. Menggapai cita-cita. Itu yang paling bagus. Jadi tujuan hidup itu adalah kita harus punya cita-cita. Contoh, Bu, saya mau jadi
Itu namanya cita-cita. Itulah tujuan hidup. Atau termasuk cita-cita. Atau dalam bahasa Inggris adalah your idol. Your idol. Cita-citaku. Oke, kita lanjut. Yang ketiga yaitu kenali motivasi hidup. Ya, motivasi. Jangan lemah. Harus kuat. Apapun yang terjadi, saya harus datang ke sekolah. Walaupun hujan, saya datang ke sekolah. Jadi, kamu tidak boleh lemah. Kecuali kalau kamu sakit, boleh izin ya. Jadi, kamu harus memotivasi diri kamu sendiri. Ya, jangan harap orang lain yang akan memotivasi diri kamu. Kamu harus memotivasi diri kamu sendiri. Harus tahan dengan cobaan, harus kuat dengan ujian. Itu namanya motivasi. Kalau umpamanya semester ini nilai saya rendah, saya akan berusaha. Kan begitu? Semester depan saya harus juara. Begitulah, ya. Itu namanya semangat atau motivasi. Yang fundamental. Kalau sekarang kamu nilainya 60, dah berhentilah ke sekolah. Jangan seperti itu. Masih ada waktu untuk berusaha berbangkit kembali. Selanjutnya apalagi cara mengenai potensi diri itu? Yang keempat adalah apa itu? Hilangkan pikiran negatif. Hilangkan pikiran negatif. Contohnya apa pikiran negatif itu? Berbuat jahat. Ya, yang ada dalam pikiran kita. Iya. Jangan kamu selalu melihat postingan-postingan yang tidak membangun, yang tidak ada pendidikannya. Itu akan mempengaruhi pikiran kamu. Ya, itu akan mempengaruhi mental kamu, IQ kamu. Kemudian hilangkan prasangka buruk. Ya kan? Contohnya apa Bu prasangka buruk ini? Mencuri. Pena kamu hilang di tas. Tiba-tiba kamu tuduh si B. Itu namanya prasangka buruk. Belum tentu si B ini mencuri pena kamu. Ya, dalam pikiran kamu pasti si Budi ini yang ambilnya. Pasti dia. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Kita tidak boleh menduduh tanpa bukti. Oke? Hilangkan semua prasangka buruk. Tidak boleh menuduh tanpa bukti. Kemudian apa lagi contoh prasangka buruk yang dalam pikiran kita? Apa lagi contoh yang lain? Membuli kawan. Pasti dia tuh begini. Pasti dia tuh begitu. Mengejek teman. Apa lagi yang lain? Mencaci maki teman. Itu perbuatannya. Sekarang yang ada dalam pikiran kita. Pikiran buruknya apa? Contohnya kira-kira apa? Mengejek sama orang tua temannya. Apalagi contoh yang lain? Oh, kamu berpikir, semester besok saya pasti kalah dengannya. Jangan berpikir seperti itu. Kalau bisa, saya harus kuat. Ya, merendahkan diri atau mengadili diri sendiri tidak boleh ya. Tapi rendah hati boleh ya. Rendah hati itu artinya tidak sombong. Apalagi contoh yang lain? Yang selanjutnya adalah jangan mengadili diri sendiri. Kan mungkin bisa dong. Berarti kamu sudah membunuh mental kamu sendiri. Ya, mengadili diri kita sendiri tidak boleh ya. Kita melemahkan diri kita nggak boleh. Harus kuat. Mengakui diri kita hebat, boleh ya. Walaupun kita orang pintar, tapi kita tidak boleh sombong. Berbagi pengetahuan dengan teman yang kurang, ya. Kalau dia tidak tahu, kasih tahu dia. Ya, jangan pelit akan ilmu pengetahuan. Oke, bisa? Oke. Sekarang kita sudah apa? Sudah tegang kayaknya ya kan? Kita ice creaming dulu boleh? Boleh. Boleh? Oke.
TK dulu. Masih ingat lagu anak TK? Masih. Apa itu lagu anak TK yang kamu ingat? Balon. Yang lain? Nah, sekarang ice creamnya yang menentukan. Oke? Semuanya harus semangat? Semangat. Masih semangat? Oke. Sekarang ikuti ibu. Oke. Ini namanya jari jempol. Ayo, namanya. Ini namanya jari jempol. Apa kata si jari jempol? Saya di dalam kelas tak boleh ngompol. Lanjut. Ini namanya jari tunjuk. Ini namanya jari tunjuk. Apa kata si jari tunjuk? Saya di dalam kelas tak boleh ngantuk. Lanjut. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Ayo mana jarinya? Apa kata si jari tengah? Saya di dalam kelas tak boleh lengah. Lanjut. Ini namanya jari manis. Ini namanya jari manis. Apa kata si jari manis? Saya di dalam kelas gak boleh nangis. Lanjut. Ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata si jari kelingking? Saya di dalam kelas tak boleh keliling. Oke, tepuk tangan dulu. Kemudian ada satu lagi ya, sedikitnya. Kamu lihat ibu ke depan. Ibu sedang pegang apa? Spidol. Spidol. Apa ini? Spidol. Yang di belakang apa ini? Spidol. Untuk apa guna spidol? Menulis. Untuk menulis. Sekarang kamu ikuti gerakan spidol yang ibu pegang ini. Oke? Fokus ya. Fokus. Oke. Konsentrasi ya. Yang di belakang lihat ini apa ini? Apa ini? Spidol. Semangat jawabnya ya. Oke. Kalau spidol ini bergerak ke kanan, maka kepala kamu akan bergerak ke kanan. Oke? Kalau spidol ini bergerak ke kiri, kamu akan menuju kiri. Kalau spidol ini bergerak ke atas, kamu semuanya berdiri ya. Oke? Kalau spidol ini bergerak ke bawah, kamu duduk. Oke? Oke, siap? One, two, three. Jangan sampai salah gerakannya ya. Yang salah nanti suruh kamu ke depan nyanyi. Oke. Lanjut. Fokus.
Jadi tubuh kita ini harus kita gerakkan supaya mengeluarkan keringat. Karena keringat itu adalah sisa yang tidak berguna oleh tubuh kita. Ya, sekarang satu orang tampil ke depan. Ibu ingin bertanya. Apa? Siapa kira-kira? Boleh, ibu nama ibu. Ibu tanya. Coba di sini, Pak. Ya. Sekarang kamu perkenalkan diri kamu kepada teman-teman. Assalamualaikum. Semuanya, kopi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Furqan. Ya. Saya lahir di Kebayan, tinggal di Kebayan. Ya. Hobi saya bermain bola. Bola apa? Kaki. Berarti hobi saya berolahraga, yaitu bermain bola kaki. Apalagi? Cita-cita? Cita-cita saya jadi atlet. Atlet. Ya. Apalagi? Dan saya Umur saya sekarang berapa? umur saya sekarang 12 tahun. Ya, lebih kurang 20 tahun. Ya. Ya. Apalagi? Makanan kesukaan saya. Dan saya umur Semur apa? ayam. Semur ayam. Minuman kesukaan. Kubis. Kubis itu apa? Kubis susu. Mana? Kubis. Mana? Susu baru dengar loh. Lanjut. Dan saya hobi main-main pingpong. Ini juga olahraga hobinya yaitu bermain pingpong. Apalagi? Wanita kesukaan. Tak boleh. Jangan boleh lanjutkan. Warna kesukaan kamu. Ya. Hijau apa? Hijau muda. Ini sama dengan itu. Ya. Lanjut lagi. Pesan dan kesan. Pesan kamu kepada semua teman-teman. Baik. Pesannya apa? Teman-teman, hargailah orang tua. Nah, itu pesan namanya, ya. Apa pesan kamu untuk teman-teman kamu ini? Jangan melawan terhadap orang tua. Iya, ingat ya, ini pesan dari teman kamu. Jangan melawan kepada kedua orang tua. Lagi? Dan jangan melawan guru ketika guru sudah masuk. Ya, hargailah guru. Apalagi? Kesannya apa? Apa yang paling berkesan selama kamu hidup? Dalam hidup kamu yang tidak bisa kita lupakan. Nah, apa yang berkesan? Yang pernah terjadi dengan kamu dan tak bisa kamu lupakan sampai sekarang. Sahabat. Kira-kira sahabatnya bagaimana? Contohnya begini, kalau kesannya dia, saya pernah bermimpi jatuh dari hotel berbintang 5. Rupanya saya mimpi, dan begitu saya pernah bermimpi jatuh dari hotel berbintang 5. Tapi dalam mimpi saya, rupanya saya terjatuh dari tempat tidur, kan begitu. Itu namanya kesan, kan berkesan itu, ya kan? Nah, sekarang apa harapan ke depannya? Ingin belajar lebih giat. Ingin belajar lebih giat. Kemudian membahagiakan kedua orang tua. Apalagi? Apa pesan kamu? Apa harapan kamu ke depannya? Dari sekarang dan ke depannya. Ingin menggapai cita-cita. Saya berjanji bahwa saya akan membahagiakan kedua orang tua saya dan menggapai cita-cita saya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta dua orang lagi ya. Jangan yang perempuan yang muncul ini. Yang perempuan ayo. Kamu. Ibu minta dia bernyanyi lagu kesukaannya nanti terakhir ya. Sini, cepat sini. Mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi
Ya, siap Raka. Hobi saya main bola. Main bola apa Raka? Bola kaki. Bola kaki. Raka hobi bermain bola kaki. Silakan. Makanan kesukaan saya adalah asam pedas ikan pate. Oh, asam pedas ikan pate. Cita-cita mau jadi apa Raka? Dan saya ingin menjadi polisi. Ini jadi Pak Polisi. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Apa lagi Raka? Apa cita-citamu untuk kedua orang tuamu? Kenapa nih cita-cita kedua orang tua? Harapan yang untuk kedua orang tuanya? Membahagiakan kedua orang tua. Makanan kesukaannya apa nih? Sesuatu atau apa? Burger. Apa lagi? Hobi apa nih? Hobi. Bina bola pingpong. Kayaknya banyak yang hobi olahraga. Belum ada yang hobi nyanyi sini. Ya, berarti dia punya potensi di bidang olahraga. Sama dengan kawannya tadi. Silakan. Saya tinggal di Surabaya. Iya. Saya lahir di Muara Mumbai. Mumbai. Nah, sekarang pesan kamu untuk teman-teman apa? Jangan melawan guru yang jelas. Ya. Tolong hargai ketika guru sedang menjelaskan. Apalagi pesannya? Dan hormati orang tua. Hormati orang tua. Apalagi yang paling spesifik pesannya? Jagalah dirimu baik-baik. Kan gitu. Sholatlah kamu sebelum kamu Disolatkan. Pesan ya. Apalagi kesan. Nah, ini kesan Raka ini. Dia pernah apa lagi? Apa kesannya Raka? Apa yang paling berkesan dalam hidup kamu? Oh, pernah jatuh dari mana? Apa yang terjadi ketika jatuh dari mana? Oh, ditertawain sama teman. Tak ada yang kan? Ada. Jadi bukan sakitnya yang parah, tetapi malunya ya kan? Karena ditertawakan. Tawarkan oleh teman-teman. Apalagi Raka? Apa harapanmu untuk teman-teman kamu dan untuk diri kamu sendiri? Apa? Kita ceritakan menjadi polisi tadi. Apa harapan kamu untuk diri kamu sendiri dan teman-teman kamu? Betul. Apa harapan kamu? Contohnya, jika kamu ingin mencapai cita-cita musik, maka belajarlah dan berusaha serta berdoa. Harapan itu. Harapan untuk diri kamu sendiri lah sekarang ini. Kamu sampaikan. Belajar apa? Belajarlah dengan giat. Wahai diriku sendiri, kan begitu. Untuk diri sendiri, baru untuk orang lain. Kamu kenali diri kamu sendiri dulu, baru kamu bisa mengenali orang lain. Ya, Raka? Ya. Nah, sekarang